Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai tugas ulangan akhir semester pengantar sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Haji Ahmad Afandi MAG. Saya Mila Fauzia dari PAIE semester 3. Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Sejarah Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radio karbon. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Menurut kronologi tradisional, berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Pada masa dinasti Shang, inilah mulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar yang ditulis di permukaan tulang sapi. Dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Pada tahun 206 sebelum Masehi, zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin. Dinasti Utara dan Selatan. Pada tahun 420, Tiongkok memasuki era dinasti Utara dan Selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik, walaupun juga merupakan masa berkembangnya seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Dinasti Sui. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan Peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang Barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama Sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut kemudian menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu
anak dari Nabi Nuh. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya, bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian, kepercayaan itu berkembang menjadi agama Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahawir yang mempelopori lahirnya agama lain. Dasar agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Mereka tidak memiliki kitab suci. Satu-satunya sumber keagamaan adalah Mahawir. Pasca kedatangan bangsa Arya inilah proses asimilasi budaya di India berkembang. Terutama adalah munculnya agama Hindu di India. Awal kedatangan bangsa Arya di India. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan, yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Pada masa tertentu, ada sekelompok yang nampaknya begitu kuat yang memasuki India. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Pengaruh bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Agama-agama di India pra-Islam. Periode agama primitif atau prehistori yang masih belum terungkap secara jelas. Periode agama bangsa Dravida yang dibuktikan dengan budaya kota kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Periode Veda sebagai akibat kedatangan bangsa Arya. Periode Epos Brahmani. Masa ini adalah masa proses pelembagaan Hinduisme. Periode filosofis. Masa lahir dan berkembangnya aliran Buddha dan Jainan. Periode selanjutnya adalah periode inkarnasi, invasi Islam, kaum bakti, dan masuknya bangsa Eropa. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Kerajaan Maurya. Chandragupta Maurya adalah raja pertama kerajaan Maurya. Dalam waktu singkat, kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka. Asoka adalah cucu dari Chandragupta Maurya. Di bawah Raja Asoka,
kerajaan Maurya mengalami zaman gemilang. Pada awalnya, Asoka beragama Hindu tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha dan agama tersebut menjadi dasar pemerintahannya. Banyak kemajuan yang dicapai oleh Asoka, antara lain adalah didirikannya tiang-tiang batu ajaran Buddha di segala penjuru kerajaannya. Setelah Asoka meninggal, kerajaan lalu terpecah-pecah dalam bagian-bagian kecil. Namun akhirnya beberapa abad kemudian muncullah seorang raja yang gagah perkasa bernama Chandragupta, pembangun kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta. Chandragupta membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Chandragupta ini beragama Hindu. Perkembangan selanjutnya, kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta. Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya, serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian, setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa ini, kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung India didirikan. Perdagangan dan pelayaran makin maju. Kesenian, ilmu, pengetahuan, kesusastraan juga maju dengan pesat. Kerajaan Benggala. Kerajaan Benggala didiami oleh bangsa Drapida. Letaknya di pantai Teluk Bengala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Di waktu pemerintahan Raja Asoka, kerajaan ini ditaklukkan dan diharuskan membayar upeti. Tetapi kerajaan itu kemudian hari bertambah kuat, sehingga seorang dari antara raja-rajanya dapat menduduki kerajaan Maurya. Kerajaan Benggala makmur dan terkenal sebab mempunyai perhubungan laut juga dengan luar negeri. Akan tetapi, di abad ketiga, sejarah kerajaan itu makin kabur. Dalam keadaan gelap gulita, kerajaan itu lenyap dan tidak pernah lagi terdengar dalam sejarah India. Kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan Magadha, terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tumpuk kepemimpinan di India atau Magadha. Yang pertama, dinasti Sisunaga. Dinasti Sisunaga merupakan dinasti pertama yang memegang tampuk kepemimpinan di kerajaan Magadha. Dinasti ini pernah dipimpin oleh 9 raja. Yang kedua, dinasti Nanda. Dinasti Nanda juga pernah berkuasa atas kerajaan Magadha, tepatnya pada 413 sampai 322 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa pada dinasti Nanda juga berjumlah 9 orang. Pada masa dinasti ini, banyak sekali ketidakstabilan pada pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya raja pada kurun waktu yang kurang dari 1 abad. Yang ketiga, dinasti Maurya. Pada masa dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaannya. Pada 322 sebelum Masehi, Chandragupta naik tahta dari hasil kudeta yang dia pimpin dari kekuasaan dinasti Nanda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.